Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini ya, kita berdoa terlebih dahulu agar semuanya lancar. Untuk berdoa dimulai. Untuk berdoa selesai. Nah, Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian. Kita akan absen dulu ya terlebih dahulu. Cahya, Hadir. Akbar, Hadir. Azmi, Hadir. Pika, Hadir. Silmi. Hadir. Ya, berarti semuanya hadir ya. Hadir. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan menyebutkan beberapa tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, mengetahui prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, yang kedua itu dapat memperagakan posisi duduk yang benar. Akan kita bahas yaitu tentang prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja dan posisi tubuh dalam menggunakan komputer yang baik dan benar. Jadi kita akan memulai dengan prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, dalam dunia industri atau perkantoran besar yang menggunakan komputer dalam jumlah yang besar, kesehatan dan keselamatan kerja itu sangat penting bagi kita ya. Nah, apalagi kita juga sebagai para pengguna komputer itu juga perlu menerapkan K3 itu. Nah, kalau kita tidak menerapkan K3 itu, kita akan ada gangguan-gangguan kesehatan pada kita. Contohnya, yang pertama yaitu gangguan mata, yang kedua gangguan pada kepala, yang ketiga gangguan pada tangan, dan yang terakhir yaitu gangguan pada badan. Nah, salah satu peralatan komputer atau hardware yang dapat mengganggu kesehatan kita yaitu komputer. Kenapa komputer? Karena dalam komputer itu terdapat energi radiasi yang dapat mengganggu kesehatan mata kita. Nah, dari komputer itu, dari energi radiasi yang dipancarkan oleh monitor, yang pertama yaitu ada sinar X, sinar ultraviolet, yang keempat radiasi elektromagnetik dalam frekuensi yang rendah. Itu aja ada 4. Nah, gangguan kesehatan yang diduga timbul akibat kita dari monitor itu, akibat kita pandang terus komputer, itu adalah gangguan pada mata yang mana akan terjadinya katarak. Nah, dengan kita tidak terganggu gangguannya, yaitu kita harus dengan posisi yang baik dan benar. Yaitu kalau kita menggunakan komputer dalam waktu jumlah yang lama, seharusnya kita harus mengatur waktu jeda terlebih dahulu agar mata kita itu dapat istirahat dan anggota tubuh kita itu dapat istirahat. Yang mempengaruhi dalam gangguan ini adalah suhu, lingkungan, dan pencahayaan ruangan atau posisi peralatan. Nah, posisi peralatan juga itu dapat mengganggu kesehatan kita. Nah, kita ke posisi tubuh dalam penggunaan komputer yang baik yang benar. Yang pertama yaitu bagian kepala dan leher. Kenapa dalam bagian kepala dan leher? Karena itu kalau bagian kepala dan leher tidak tegak atau tidak benar atau membungkuk, itu akan merasakan kita cepat lelah. Nah, yang kedua itu bagian punggung. Kenapa di dalam bagian punggung? Karena kebanyakan dari kita menggunakan komputer itu dengan posisi yang membungkuk. Nah, dalam posisi membungkuk itu kita akan juga merasakan tidak nyaman dalam punggung kita. Nah, yang ketiga yaitu pada pundak. Karena dengan pundak otot kita itu akan merasa tegang kalau kita tidak menggunakan K3 itu. Nah, yang keempat posisi tangan dan siku. Tahu kan tangan dan siku kita itu berada, tangannya itu sering kita pegel banget, apalagi kalau kita lagi ngetik dengan porsi yang banyak, berada di samping badan kita yang benar yang. Nah, yang pertama adalah kaki, yang terakhir itu adalah kaki. Nah, gunakan sandaran kaki. Tahu yang ada di meja kan suka ada yang itunya. Nah, itu adalah itu buat sandaran kaki kita agar kita bisa merilekskan kaki kita. Nah, selain dari beberapa hal yang kita tadi sebutkan, kita juga perlu memperhatikan beberapa hal agar kesehatan kita tetap terjaga. Yang pertama, yaitu sesuaikan tinggi kursi dengan posisi badan kita atau dengan tinggi badan kita. Nah, yang kedua,
usahakan agar jarak antara monitor dan mata kita itu adalah minimal 80 cm. Nah, yang ketiga, gunakan jarak Yang ketiga itu refresh rate monitor dengan minimal 72 Hz agar mata tidak cepat lelah. Agak diregedupkan ya. Yang terakhir yaitu atur pencahayaan monitor. Nah, secara yang kita telah diajarkan yang tadi, ahli kesehatan juga kita penting untuk makan dan minum yang sehat dan bergizi ya. Kita juga perlu memperhatikan faktor juga pada kesehatan kita. Yang pertama, posisi monitor. Yang kedua, posisi keyboard. Yang ketiga, posisi mouse. Yang keempat itu posisi meja dan kursi. Yang kelima, monitor. Yang keenam, CPU. Dan yang terakhir adalah kabel. Posisi monitor. Nah, monitor ini berpengaruh pada kesehatan mata karena mengeluarkan radiasi. Untuk mengurangi keluhan pada mata, lakukan dengan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, letakkan monitor di ruangan dengan pencahayaan yang cukup, tidak terlalu terang dan tidak terlalu redup. Yang kedua, atur posisi monitor. Yang keempat, aturlah kecerahan monitor. Dan yang terakhir, gunakan filter screen untuk meredam radiasi. Nah, yang kedua, posisi keyboard. Posisi keyboard diletakkan lebih rendah dari monitor, namun tidak juga terlalu pendek. Nah, yang ketiga itu adalah posisi mouse. Letakkan mouse dengan benar, yaitu di samping keyboard ya, sesuai tangan yang biasa kita gunakan untuk bekerja. Nah, yang keempat itu posisi meja dan kursi. Atur meja dan kursi kita itu sehingga posisi duduk kita nyaman. Dan yang kelima itu adalah monitor CRT yang menggunakan listrik tegangan tinggi. Dengan listrik yang menggunakan tegangan tinggi dan membutuhkan daya yang cukup besar. Nah, oleh karena itu, hindarkan monitor dari percikan air yang dapat menimbulkan hubungan pendek atau korsleting. Nah, yang keenam itu adalah CPU, kotak CPU yang diletakkan di atas di lantai dan tidak dilengkapi dengan ground yang dapat mengalirkan listrik saat kita menyentuh tanpa alas kaki. Nah, yang ketujuh itu adalah kabel. Atur kabel, susunan kabel itu secara baik dan rapi dan periksa stop kontak kita atau sumber listrik, jangan sampai ada yang longgar atau karena atau ada yang bocor atau yang gitu aja yang bisa mengalirkan korslet gitu. Nah, sampai di sini materi yang Ibu sampaikan, apakah ada yang tidak dimengerti? Ngerti. Nah, kalau udah semuanya udah ngerti, Ibu mau simpulkan yang tadi. Tolong simpulkan yang tadi Ibu jelaskan dari awal sampai akhir. Apa saja? Ini yang dapat mengganggu, gangguan yang dapat kita maksudnya? Yang gangguan apa saja yang akan kita dapat jika tidak menggunakan prinsip-prinsip K3. Itu kan ada 4 tadi teh. Apa aja? Yang pertama gangguan mata. Yang kedua gangguan Tangan. Yang ketiga gangguan kepala. Yang keempat itu gangguan pada badan. Nah, dalam radiasi itu ada cahaya yang dipancarkan ya, dipancarkan monitor itu. Yang pertama itu ada sinar X. Yang kedua sinar ultra violet. Nah, yang ketiga gelombang mikro. Yang keempat itu adalah radiasi elektromagnetik frekuensi yang rendah. Nah, mungkin cukup sekian yang Ibu sampaikan untuk materi sekarang. Nah, untuk mingguan selanjutnya Ibu mau kalian buat kelompok untuk mendiskusikan materi yang Ibu tadi sampaikan dan membuat cara memperagakan duduknya yang benar ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.